Shalom, selamat bertemu kembali. Inspirasi hari ini saya beri judul Wanita Engkau Berharga. Bicara tentang wanita, saya teringat sebuah lagu lama seperti ini. Diciptakan alam pria dan wanita, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Lagu ini pernah populer di zamannya, yaitu di tahun 50-an. Namun, apa benar gambaran wanita seperti itu? Hanya sekedar perhiasan sajakah? Yuk kita cari tahu apa kata Tuhan tentang wanita. Kita mulai dari mengapa Tuhan menciptakan wanita. Kejadian 2 ayat 18 menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia, artinya sepadan dengan pria atau manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sepadan adalah mempunyai nilai, ukuran, arti, efek, dan sebagainya yang sama. Arti lainnya dari sepadan adalah sebanding dengan. Pria dan wanita diciptakan oleh Allah sepadan atau sederajat ataupun selevel. Seperti dalam sebuah perusahaan misalnya, pasti ada berbagai jabatan dan fungsi. Kita ambil contoh level manajer misalnya. Ada manajer penjualan, ada manajer keuangan, manajer lainnya lagi. Manajer penjualan tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan sukses kalau dia tidak bekerja sama dengan manajer keuangan. Mengapa begitu? Karena hasil penjualan pastinya akan diurus oleh manajer keuangan. Apabila tidak ada kerjasama yang baik, pasti proses penagihan, proses pembayaran tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pun sebaliknya, manajer keuangan tidak akan dapat mengelola dengan uang dengan baik apabila penjualan tidak berjalan dengan baik. Maka kedua fungsi ini saling membutuhkan, saling melengkapi sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan sukses. Kembali kepada pria dan wanita. Pria dan wanita pastinya harus saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, dan menjalankan fungsi sesuai yang telah Tuhan berikan. Contoh lain, dalam kehidupan berkeluarga, Tuhan telah mengatur fungsi, tugas, dan tanggung jawab pria dalam kapasitasnya sebagai suami dan wanita dalam kapasitasnya sebagai istri. Apa tugas dan tanggung jawab pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga? Kita bisa baca dalam Efesus 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya percaya kata tunduk dalam ayat ini bukan berarti otoriter, seperti dalam ketentaraan misalnya, namun merupakan bagian dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada wanita dengan status sebagai istri, sehingga terjadi keteraturan dalam kehidupan berumah tangga. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Dan bagi pria dengan status sebagai suami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengasihi, dan kasih yang harus diberikan adalah sama seperti Tuhan lakukan kepada jemaatnya. Ya, saya yakin, dan ini bukan tugas yang mudah pastinya. Suami dan istri saling melengkapi dengan pembagian tugasnya masing-masing, dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang membedakan adalah tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, sebagai wanita yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa dirimu tidak berharga. Jangan pernah merasa dirimu sebagai warga kelas 2, tetapi cintailah dan hargailah dirimu sendiri, karena engkau adalah ciptaan Tuhan dan merupakan citra Allah yang artinya serupa dan segambar dengan Allah. Demikian inspirasi hari ini. Saya tutup dengan satu lagu. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.